Pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 telah selesai diumumkan. Pelamar tahap 1 yang dinyatakan lolos dengan kode kelulusan L menyambut gembira dengan sukacita hasil kelulusan tersebut. Dan saat ini tahapan proses seleksi P3K tahap 1 sudah sampai pada tahap pengisian daftar riwayat hidup NI P3K. Tentunya teman-teman sekalian sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengisi daftar riwayat hidup dan juga mempersiapkan surat-surat termasuk SKCK, surat kesehatan, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, kapan kira-kira P3K tahap 1 ini akan terima SK dan juga mendapatkan gaji? Nah, jawabannya ada dalam surat yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang kemudian ditujukan untuk para PPK kementerian lembaga yang ada di pemerintah pusat maupun yang ada di pemerintah daerah. SE ini menerangkan tentang usul penetapan NIP ASN tahun anggaran 2024. Nah, melalui SE yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2025 ini, kita nanti akan tahu bahwa di dalamnya ada klausul yang menyebutkan bahwa P3K tahap 1 kapan akan menerima SK. Ayo kita simak bersama. Nah teman-teman, inilah surat dari Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan di Jakarta 14 Januari 2025. Di mana surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga dan juga untuk pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Dan ini adalah beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penerbitan dari usul penetapan NIP 3K bagi calon ASN. Nah, di sini kita bisa lihat bersama, nanti teman-teman bisa baca, kita akan langsung ke poin yang dituju saja. Nah, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat menjadi calon P3K setelah mendapat persetujuan teknis dari penetapan NIP 3K dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NIP 3K dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini ya teman-teman, karena sudah ditetapkan bahwa untuk calon P3K ini tidak bisa serta-merta langsung diberikan NIP. Jadi mereka harus melalui pengusulan NIP 3K dulu. Kemudian panitia seleksi instansi pengadaan ASN mengumumkan hasil seleksi setelah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BKN melalui laman SSC ASN yang selanjutnya agar segera melaksanakan pemberkasan penetapan NIP ASN. Kemudian instansi nantinya akan mengunggah penetapan kebutuhan pegawai dari Kementerian Pan-RB melalui https://cscasnbkn.go.id. Yang kedelapan, pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscasnbkn.go.id yang nantinya akan digunakan untuk yang pertama adalah CPNS yang dimulai pada tanggal 23 Januari sampai dengan 21 Februari 2025 dan juga untuk P3K tahap 1 yang akan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2025. Dan untuk yang P3K ini tahap 1 ini sudah mulai berjalan untuk mulai pengisian daftar riwayat hidupnya. Pada poin ke-9, kelengkapan dokumen usul penetapan NIP ASN yang harus diunggah yaitu yang pertama, pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Kemudian yang kedua, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Yang ketiga, transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Dan yang D, daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan
dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kemudian yang E adalah surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sebagaimana dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018. Nah, di sini teman-teman selain melihat dengan acuan dari surat edaran ini, namun teman-teman harus juga selalu memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh instansi, karena mungkin ada hal-hal teknis khusus yang nanti akan sedikit berbeda atau lebih spesifik dibandingkan dengan pengumuman yang dari BKN. Bisa jadi nanti instansi A akan berbeda dengan instansi B karena ada detail-detail khusus yang memang itu bisa disesuaikan dengan instansinya masing-masing. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan, teman-teman harus selalu memantau, selalu mengikuti apa yang sudah disampaikan pada pengumuman pemberkasan yang disampaikan oleh instansinya masing-masing. Dan untuk poin yang ke-10 yaitu penyampaian dokumen usul penetapan NIP ASN disampaikan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN. Instansi dapat melakukan approve atau submit usul setelah seluruh dokumen pendukung terpenuhi. Untuk yang pertama adalah CPNS yang dimulai pada tanggal 22 Februari sampai dengan 23 Maret 2025 dan juga untuk P3K tahap 1 yang dimulai tanggal 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2025. Kemudian ini pada poin yang ke-11 yaitu penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai ASN 2024 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP ASN kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Nah, disinilah poin ke-11, di sini sudah dijelaskan bahwa nanti untuk mulai berlakunya pengangkatan sebagai ASN 2024 bagi CPNS maupun bagi P3K adalah tanggal 1 mulai bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP ASN. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk tanggal penetapan untuk NIP ASN adalah dimulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 28 Februari untuk P3K tahap yang pertama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nanti untuk teman-teman yang P3K tahap 1 ini akan menerima SK dan TMT adalah tanggal 1 Maret 2025. Jadi teman-teman nanti akan mulai mendapatkan gaji terhitungnya mulai 1 Maret 2025. Jika nanti dimungkinkan ada proses pemunduran, biasanya yang terjadi adalah ada istilahnya adalah rapel, misalnya nanti SK diterimakan agak mundur, namun gajinya akan tetap diterima penuh mulai dari Maret meskipun nanti diterimakannya adalah April. Mudah-mudahan nanti tidak ada kemunduran untuk penetapan SK dan penerimaannya. Nah, berhubung pada tanggal 1 Maret 2025 ini sudah masuk pada bulan Ramadan, nanti diharapkan untuk teman-teman nanti yang baru diangkat menjadi P3K di tahap 1 ini, mudah-mudahan akan dapat menerima tunjangan hari raya atau THR seperti juga para ASN yang lain. Jadi inilah kabar gembira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi teman-teman semua bahwa nanti untuk teman-teman P3K yang tahap pertama nanti akan mulai bertugas dan mendapatkan SK serta mendapatkan gaji pada tanggal 1 Maret 2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar rekan-rekan yang lain mendapatkan pemahaman yang sama. Jangan lupa juga untuk subscribe video ini dan nyalakan notifikasinya. Salam pejuang ASN.